Apa itu analisis intelijen? Siapa yang melakukannya? Untuk tujuan apa? Bagaimana mereka melakukannya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, membutuhkan analisis yang terbaru atau update dari waktu ke waktu. Pertama, karena serangan Al-Qaeda pada tanggal 9 bulan 11 dan intelijen menyesatkan yang membenarkan invasi ke Irak telah mendorong analisis menjadi pusat perhatian media, penyelidikan kegagalan intelijen, dan reformasi dalam organisasi intelijen. Kedua, karena kategori-kategori lama dapat hanyut dalam apa yang mereka maksudkan dari waktu ke waktu, terutama ketika teknologi dan organisasi mengubah proses berjalannya intelijen. Tujuan daripada analisis intelijen di sini adalah untuk menjernihkan pemikiran kita yang semakin bingung tentang masalah ini. Untuk itu, diperlukan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab yang tepat dari analisis intelijen, terutama di tingkat nasional. Tanggung jawab dari analisis intelijen. Ada studi yang mencerahkan tentang masalah para kepala intelijen selama Perang Dunia yang Kedua, yaitu ditemukan dalam artikel Harold Deutsch tentang Komandan Jenderal dan Penggunaan Intelijen. Deutsch berada di Eropa selama perang dan bertugas sebagai staf sejarah militer Departemen Perang. Apakah dikarenakan jitu mereka menantang dan mengekang ke dalam tindakan tertentu? Sebaliknya, ketika Patton terbukti lebih peka terhadap kemungkinan serangan balasan Jerman di Ardennes pada bulan Desember 1944, Deutsch menyimpulkan bahwa jitunya beruntung ada di dalam komandannya, yaitu Patton ingin mendengar Brigadir Jenderal Oscar pandangan skeptis Koch. Status dan otoritas komandan yang terlalu kuat, menurut Deutsch, tak pelak lagi menyebabkan perwira intelijen membuat penilaian analitis yang kurang lebih sejalan dengan apa yang akan diterima komandan. Apa yang dia yakini masuk akal dan bijaksana. Ini menurut Deutsch adalah kenyataan yang harus kita jalani. Komandan yang tertarik pada intelijen, terbuka terhadap kejutan, dan penilaian yang tidak menyenangkan, cenderung memiliki jitu yang paling efektif. Kegagalan Stalin untuk membuat persiapan untuk invasi Jerman ke Uni Soviet pada tahun 1941 adalah ilustrasi yang jauh lebih mencolok dari hubungan ini. Dia diperingatkan berulang kali dengan bukti yang sangat nyata tentang serangan yang akan datang oleh dinas intelijennya sendiri. Namun Stalin mengabaikan semua laporan ini dan dengan keras kepala bersikeras bahwa pasukan militernya di perbatasan barat tetap tidak dikerahkan, tidak memberikan alasan bagi Jerman untuk menyerang. Oleh karena itu, tampaknya Deutsch benar-benar tentang pola umum hubungan komandan perwira intelijen ini. Mungkin ada kasus seperti itu, tetapi mereka tidak langsung muncul dalam pikiran. Namun gagasan bahwa analisis intelijen dapat dan harus sepenuhnya bebas dari bias, dan bahwa mereka harus menjalankan otonomi yang besar, vis-a-vis pembuat kebijakan, telah didorong oleh pejabat senior CIA untuk waktu yang lama. Meskipun itu adalah cita-cita yang layak, baik presiden maupun komandan tidak boleh berasumsi bahwa itu dapat dicapai secara teratur. Bahkan hal tersebut hampir tidak pernah ada. Kajian Deutsch mengungkapkan absurditas upaya untuk mencoba membuat TNI dan para analisisnya menghasilkan perkiraan intelijen yang akan memaksa seorang presiden untuk membuat keputusan yang efektif tentang pergi berperang. Seperti yang diketahui, sebagian besar perwira intelijen militer senior memberikan prioritas pertama dalam semua perencanaan dan keputusan operasional. Perwira intelijen mereka terus-menerus berada di kursi panas, tetapi mereka juga beruntung karena komandan seperti itu biasanya siap memberikan sumber daya yang lebih besar untuk mengumpulkan intelijen. Hal itu seperti bias yang melekat pada sifat manusia dan selalu tetap menjadi bahaya. Di mana analisis intelijen dilakukan memiliki implikasi besar yang terlalu sering diabaikan atau disalahpahami. Analisis di tingkat nasional berbeda dalam satu hal dari analisis di dalam departemen dan komando militer. Komponen analitik CIA, Direktorat Intelijen, bukan milik staf organisasi pengguna intelijen manapun. Oleh karena itu, terpisah dari proses perencanaan dan operasional di Gedung Putih dan di tempat lain di departemen dan lembaga. Selama dekade terakhir, banyak analisis CIA telah dipinjamkan ke staf operasional, tidak hanya di Washington, tapi juga untuk komando militer di tingkat taktis. Mereka mungkin jauh lebih efektif daripada kebanyakan analisis lain di Direktorat Intelijen.
dan justru karena mereka pernah menjadi bagian dari tim operasi intelijen. Otonomi organisasi CIA memiliki efek lain yang penting untuk diperhatikan, paling tidak karena cenderung membenarkan asumsi bahwa CIA harus menyediakan intelijen yang memaksa seorang presiden untuk membuat keputusan yang efektif. Asumsi yang tidak realistis ini diperkuat oleh etika CIA yang sepenuhnya objektif dan apolitis atau murni penilaian profesional dalam analisis dan produksi intelijen. Dengan otonomi organisasi mereka bersikeras bahwa mereka diposisikan untuk membedakan dan melaporkan kebenaran murni, sementara mereka yang bekerja di bawah pembuat kebijakan dan komandan tunduk pada bias politik atasan mereka. Di sebagian besar, badan federal yang menggunakan kecerdasan analisis intelijen dikelompokkan dalam satu unit intelijen. Berbeda dengan di CIA, mereka memiliki pejabat eksekutif atau kepala badan pembuat kebijakan langsung di atas mereka, dan mereka adalah bagian dari organisasi pengguna. Namun integrasi mereka ke dalam elemen perencanaan dan pembuatan kebijakan dari setiap lembaga sangat bervariasi. Di sebagian besar hal itu terbatas. Dua alasan menjelaskan hal ini. Pertama, ia harus bekerja di kantor yang sepenuhnya aman dengan komunikasi dan ruang penyimpanan yang aman untuk file dan dokumennya. Staf perencanaan dan operasional umumnya tidak ingin beroperasi di dalam fasilitas tersebut. Kedua, sebagian besar informasi dibutuhkan untuk perencanaan dan keputusan operasional di badan-badan sipil tidak terklasifikasi. Kebutuhan akan analisis intelijen rahasia tidak selalu besar. Selain itu, interaksi dengan media dengan orang asing, diplomat, dan lainnya menciptakan usaha serius untuk mengamankan dokumen intelijen. Di Departemen Luar Negeri, penggunaan intelijen yang besar, di mana sebagian besar sangat sensitif. Hal ini adalah masalah yang sangat sulit. Hal ini juga bisa menjadi masalah di Departemen Keuangan, Energi, Transportasi, Perdagangan, dan Kehakiman. Departemen lain yang kurang lebih menggunakan intelijen secara ekstensif juga. Keamanan dan negeri, yaitu departemen yang relatif baru, masih berkembang dalam penggunaan dan lokasi analisis intelijennya, tapi seharusnya memiliki lebih banyak kesamaan dengan departemen pertahanan daripada yang lain, dan oleh karena itu lebih sedikit masalah integrasinya. Departemen Pertahanan sendiri adalah pengguna analisis intelijen terbesar dan paling kompleks. Untuk sebagian besar, analisisnya terintegrasi secara efektif ke dalam staf perencanaan dan operasional di 3 departemen militer dan di staf gabungan dan komando militernya di seluruh dunia. Analisis intelijen adalah yang paling efektif terintegrasi dari semuanya. Ketika baru dimulainya Perang Dunia Pertama, Departemen Perang akhirnya membentuk G2 pada staf umumnya, sejalan dengan desain asli yang dirancang selama reformasi Sekretaris Perang Eli Hurut pada tahun 1902. Integrasi ini mengambil bentuk modern dan formal. Poin terakhir pada analisis intelijen militer menyangkut perbedaan yang sangat besar dalam tantangan yang dihadapi analisis intelijen angkatan darat dibandingkan dengan yang dihadapi angkatan udara dan angkatan laut selama pertempuran yang sebenarnya. Untuk pertempuran laut dan udara ke udara, para komandan memiliki hal-hal yang jauh lebih kecil dan jauh lebih homogen untuk diketahui, tetapi mereka juga dibiarkan mengisi bagian-bagian yang hilang dengan tebakan atau asumsi yang disederhanakan. Intelijen angkatan darat atau marinir memiliki perbedaan lain, ketergantungan yang besar pada kecerdasan manusia dan bukan mata-mata rahasia. Dalam operasi tempur, sejumlah besar pengumpulan intelijen yang darat harus dilakukan dengan pengamatan langsung oleh pasukan yang berhubungan dengan pasukan musuh. Namun, sebagian besar, tetapi tidak semua ini bukanlah dukungan yang sensitif terhadap waktu. Proses pengaturan dan penyebaran intelijen semacam itu jauh lebih kompleks dan sulit daripada kebanyakan dukungan intelijen angkatan laut dan udara. Mereka berada dalam perubahan konstan yang membutuhkan teknik baru untuk membawanya pada waktu yang tepat dan dalam bentuk yang dapat digunakan oleh unit tempur yang sedang beraksi. Tidak mengherankan kemudian pengumpulan dan analisis intelijen angkatan darat tertinggal di belakang kemajuan intelijen angkatan laut dan udara. Jika kita menanyakan pertanyaan yang sama tentang intelijen politik, jumlah hal yang perlu diketahui untuk analisis yang efektif jelas mendekati tak terhingga.
Dan inilah tepatnya masalah yang dihadapi sejarawan. Baik analisis intelijen dalam situasi ini maupun sejarawan tidak dapat menghindari seleksi yang tak terhindarkan, menciptakan pandangan yang bias atau distorsi. Ini mungkin terdistorsi dengan cara khusus oleh ideologis atau prasangka lainnya. Tetapi bahkan objektivitas yang paling ketat pun tidak lebih dari mengurangi tindak bias. Kabut perang dan diplomasi tidak pernah benar-benar terangkat, bahkan tidak lama setelah peristiwa yang dimaksud. Oleh karena itu, tantangan intelijen angkatan darat sangat tumpang tindih dengan tantangan yang dihadapi analisis intelijen politik. Tempat penyimpanan sebagian besar pengetahuan ini tentu saja tidak berada dalam komunitas intelijen, tetapi di universitas tempat para sarjana mempelajari negara ini. Temuan mereka juga tersedia di banyak perpustakaan sampai batas tertentu. Media dapat memanfaatkan informasi dan latar belakang semacam ini untuk mendidik masyarakat luas. Jadi, analisis intelijen untuk tujuan ini harus bergantung pada sumber yang tidak dikumpulkan oleh komunitas intelijen itu sendiri. Faktanya, di tingkat nasional, pengumpulan non-intelijen menyediakan sumber informasi terbesar yang dibutuhkan untuk kebijakan dan beberapa pengambilan keputusan militer. Mendiang Direktur Central Intelligence, William Casey, pernah dengan jujur mengamati bahwa presiden dan pejabat senior lainnya mendapatkan sebanyak 90% dari intelijen yang mereka gunakan dari pelaporan dan analisis media harian. Analisis intelijen biasanya merujuk pada sumber seperti jaminan, bukan intelijen nyata. Menggunakannya dan mengintegrasikannya ke dalam produk mereka terlalu sering dilakukan secara tidak efektif dan banyak merugikan produksi intelijen. Komunitas intelijen, khususnya di tingkat nasional dan seringkali di tingkat taktis, dapat belajar banyak dari pelaporan berita komersial. Faktanya, pelayanan berita cetak, radio, dan organisasi televisi yang lainnya sangat mirip dalam teknik mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi ke organisasi intelijen. Terkadang memanfaatkan komunikasi dan komputer modern dengan lebih baik, tetapi bahkan mereka kadang-kadang sangat lalai dalam mengeksploitasi penelitian akademis dan ilmiah di luar negeri dan bidang pengetahuan khusus. Kesimpulannya adalah analisis intelijen taktis sangat bervariasi, dari yang buruk selama perang Korea dan Vietnam hingga yang luar biasa dalam sejumlah perang baru-baru ini. Tetapi kinerjanya tidak merata. Hal ini tidak mengherankan karena sifat perang hampir selalu memaksakan kinerja yang tidak merata pada kompetensi intelijen baik yang menang maupun yang kalah. Poin yang penting adalah bahwa intelijen tak terhindarkan dari apa yang diinginkan, bahwa itu adalah perjudian seperti perang itu sendiri, dan bahwa intelijen tidak dapat mengimbangi komando dengan yang buruk dan tidak beruntung atau penilaian politik yang buruk.